Oke, kita sambut narasumber kita pada malam hari ini, Ibu Titik Suswati. Selamat malam, Ibu Titik. Selamat malam, Bapak. Apa kabar, Ibu? Sungguh luar biasa. Haleluya. Luar biasa karena Tuhan Yesus dahsyat ya, Bu? Ya, Tuhan Yesus sangat baik. Iya. Puji Tuhan. Ya. Terima kasih Ibu Titik sudah hadir di channel kami dan mau berbagi dengan teman-teman bagaimana hebatnya Tuhan dalam kuasanya, dalam kasih-Nya yang telah mengubahkan Ibu dari kegelapan menuju kepada terang. Dan teman-teman pada malam hari ini sudah standby untuk mendengarkan apa yang Ibu akan share bagikan buat kami semua. Oleh sebab itu saya tidak berpanjang kata lagi, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu untuk menceritakan secara lengkap, mulai dari latar belakang Ibu dulu, ya. Oke, silakan Ibu, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Titik Suswati. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Bapak Pendeta Yusuf. Salam, selamat malam. Perkenalkan saya Ibu Dorcas dari Kota Karanganyar, Surakarta. Saya bersyukur atas kebaikan Tuhan. Saya berterima kasih karena malam hari ini saya berada saat ini karena kemurahan Tuhan. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Pendeta Yusuf Manubulu yang memberi kesempatan kepada saya untuk bersaksi. Dan saya berterima kasih juga kepada pemirsa semuanya yang menyaksikan acara malam hari ini. Dan semuanya akan menjadi berkat. Untuk yang pertama, latar belakang saya. Awalnya saya orang Islam. Saya orang Muslim. Dan saya juga menjalankan sholat 5 waktu. Dan selalu disiplin. Apapun kondisi saya tetap menjalankan ibadah sholat. Dan saya seorang ibu punya anak 3. Pada waktu itu semuanya masih di SMP. Dan anak saya juga sekolah di SMP Muhammadiyah Karanganyar. Saya selalu menyanjung-nyanjung anak saya karena anak saya juga memakai jilbab dan juga walaupun kadang juga sholatnya kurang tertib gitu. Tapi yang pasti saya selalu mendidik anak saya untuk selalu sholat. Dan untuk pribadi saya sendiri pun untuk sholat bukan hanya 5 waktu, tapi saya juga menjalankan sembahyang tahajud tengah malam. Itu yang saya lakukan dalam hidup saya. Yang pasti saya selalu untuk beribadah, sholat yang tertib. Dan saya dari keluarga yang sangat sederhana. Untuk keluarga besar, kami juga semuanya orang Muslim. Singkat cerita, saya menikah. Saya menikah dengan orang Kudus. Semakin disiplin sekali untuk ibadahnya. Karena mayoritas di Kota Kudus itu orang Muslim. Saya tetap menjalankan ibadah terus. Dan saya juga mendidik anak-anak saya. Lalu beberapa tahun kemudian pernikahan kami tidak harmonis. Karena ada perselingkuhan untuk bapaknya anak-anak.
Lalu saya memutuskan untuk berpisah. Lalu saya pulang ke kota Solo kembali. Awal kita di kota Kudus semuanya. Saya membawa anak-anak. Tiga-tiganya saya bawa ke kota Solo kembali. Pulang kepada orang tua. Nah, disitulah saya mengalami hal yang begitu luka hati. Pahit hati, dendam. Semua ada dalam hati saya pada waktu itu. Lalu saya tidak begitu konsisten kembali, tidak begitu aktif kembali untuk ibadahnya. Saya mulai sesuka hati saya. Sampai terjadi hal yang tidak baik dalam hidup saya. Dan saya pun sampai terjebak di dalam untuk perokok berat ya, perokok berat saya. Sampai berpuluh-puluh tahun semenjak berpisah dengan suami saya. Tapi saya tetap berjalan terus dan tidak aktif untuk kembali lagi untuk ibadah. Untuk sholatnya saya mulai lemah karena saya harus menghidupi anak 3. Bagaimana saya harus bisa menghidupi anak saya, bisa makan dan juga bisa bersekolah. Itu yang dalam pikiran saya. Lalu saya berjalan terus waktu demi waktu. Anak saya sampailah lulus SMP Muhammadiyah. Yang satu lulus SMP Muhammadiyah, yang satu belum. Tapi saya bawa pindah ke kota Solo. Untuk anak saya yang satu masih di SMP Muhammadiyah kelas 3. Yang paling kecil. Lalu saya dikontrakan karena saya itu kontrak sana kontrak sini dalam hidup saya. Lalu anak saya yang nomor 2, yang nomor 1 ikut neneknya, yang nomor 2, nomor 3 bersama saya. Lalu yang nomor 2 itu sekolah di SMK di Solo. Saya juga antar jemput dengan anak saya yang di Muhammadiyah. Hingga cerita anak saya yang kecil juga lulus, saya pindahkan semua di Solo. Setelah pindah semua di Solo, semua di SMK, saya berada di kota Solo di Mojosongo. Disitulah awal semuanya perubahan kehidupan anak saya. Anak saya berteman dengan tetangga-tetangga. Di situ mayoritas banyak yang Kristen. Saya mulai tidak nyaman dalam hati saya karena saya nggak pernah dilukai orang Kristen. Cuman aku nggak suka saja dengan Kristen. Saya sangat nggak suka banget, sangat nggak suka banget. Lalu anak saya tuh setiap hari tuh untuk ngobrol, candaan, semua kemana-mana itu nggak ada yang Islam, semuanya Kristen. Sempat bilang sama saya, Mam, semua orang Kristen itu baik. Enggak, kita tetap Islam ya Islam, nggak usah aneh-aneh, saya bilang. Tapi anak saya ternyata masih maju jalan terus di ketidaktahuan saya. Akhirnya saya mengetahui hal yang sangat mengejutkan, sangat-sangat mengejutkan. Karena tahu-tahu dia di meja rumah kita itu ada suatu kertas seperti ijazah itu dari ijazah baptis ya kalau nggak salah itu ya. Itu namanya kan ada tambahan itu. Sebetulnya anak saya namanya kan tidak pakai Margareta. Gitu. Saya bertanya siapa yang ngasih nama ini. Gak ada yang jawab. Itulah saya mulai marah besar bersama anak-anak saya cewek. Betul-betul sangat marah. Saya membabi buta karena mereka murtad dari agama.
mereka menangis, saya juga menangis. Karena saya merasa bahwa anak saya udah pokoknya saya marahnya udah kalang kabut banget gitu. Tangan saya juga sampai jatuh di tubuh anak saya. Tapi begitu anak saya menangis, saya juga menangis. Mulutnya juga sampai saya sumbat dengan, pokoknya saya merasa bahwa itu kamu sudah melanggar, kamu sudah murtad, kamu nggak baik, kamu harus kembali. Tapi ternyata anak saya tidak ada yang kembali satu pun. Lalu pada waktu semakin berjalan terus, di situ di bulan Desember. Bulan Desember itu hari Natal gitu. Nah, hari Natal itu anak saya pada jalan, tapi saya juga masih tenang walaupun saya diam, tapi masih merasa luka hati yang sangat dalam. Jadi hati saya itu hancur yang kedua kali. Yang pertama dari ayah mereka, yang kedua dari kehidupan anak saya berubah jadi orang Kristen. Gitu. Itu saudara-saudara yang membuat saya kebingungan itu. Aku bisa diam begitu anak saya ke gereja dengan cara yang aneh juga pada waktu sebelum Natalan. Itu sampai Alkitabnya pun ditaruh di dalam jilbab, masih pakai jilbab walaupun nanti sampai di gereja mereka lepaskan itu semuanya. Saya sampai bingung juga saya harus ngomong apa. Saya sudah nggak bisa apa-apa, saya sendiri pun sudah tidak begitu aktif ataupun tidak konsisten untuk ibadah saya, untuk sholat saya, mulai kacau gitu. Lalu pada malam tahun baru tahun 2000, disitulah anak saya itu berangkat ke gereja malam membawa daun palem. Saya sempat bilang, masa ada sih berdoa kok pakai daun palem? Sebetulnya kalian itu Kristen apa? Tapi anak-anak saya cewek hanya tersenyum. Pokoknya nanti mami akan tahu semuanya. Enggak, saya jawabnya. Tapi begitu tengah malam tiba, anak-anak kan sampai tengah malam juga karena pelepasan tahun, dan saya sendirian di rumah kontrakan Mojosomo. Disitulah saya mengalami hal yang tidak aku mengerti. Saya sembahyang, saya sholat tahajud. Saya mengalami kesalahan doa. Gitu. Jadi saya selesai berdoa, mestinya saya berdoa dengan baik, tapi ternyata saya itu mengalami salah doa. Terakhir saya bilang, ya Bapak, saya mau ikuti firman. Disitulah saya kaget. Begitu saya kaget, saya bilang, aduh najis ini. Maaf, saya langsung wudhu kembali. Ambil air wudhu kembali. Biar bersih kembali. Saya sholat lagi, kembali salah lagi. Sampai 3 kali. Saya sampai menangis, kenapa saya sampai seperti ini. Gitu. Lalu di dalam kamar saya itu ada gambar yang ditempelkan di dinding. Itu ilustrasi gambar Tuhan Yesus yang ada tulis-tulisannya gitu. Nah, disitulah saya merasa kebencian yang begitu dalam gitu. Saya naik kursi, saya robek kertas itu sampai di lehernya. Jadi pas di lehernya itu saya robek, saya turun, tapi ternyata saya jatuh dari kursi itu. Sejak jatuh itu saya nggak bisa berjalan, saya nggak bisa apa-apa. Dari malam jam 12 sampai pagi, sampai siang, sampai sore, sampai malam.
Saya nggak bisa apa-apa. Lalu anak saya membawa teman-temannya gereja untuk diajak doa, mendoakan saya. Saya sangat nggak enak banget, nggak nyaman sekali. Karena di dalam doa, mau mendoakan saya itu ada gitar, ada nyanyi-nyanyi kayak gitu. Ini apa ya? Orang sakit kok malah dinyanyi-nyanyikan begini. Jujur saudara-saudara, saya betul-betul tidak tahu kekristenan itu kayak apa, saya tidak tahu. Gitu. Lalu begitu KKS-nya, anak saya dulu PKS ya, tapi sekarang KKS, pimpinan komselnya atau siapa itu namanya Bapak Andreas, mendoakan saya biar saya bisa sembuh dari sakit saya. Saya sampai dibilang, bangun ibu, ibu sudah sembuh. Enggak, saya belum sembuh, saya masih sakit. Ibu sudah disembuhkan Tuhan Yesus. Dalam hati saya semakin jengkel saja, semakin gak senang saja gitu. Karena dari awal pun sudah tidak suka, sekalipun didoakan pun saya juga sudah tidak suka gitu saudara. Harus hanya bisa menangis. Aku harus bagaimana ini? Dalam hati saya, walaupun masih anak-anak ada di tempat itu, semuanya untuk mendoakan saya, juga beliaunya Bapak Andreas juga masih ada. Tapi semuanya tidak pantang mundur mendoakan saya semakin kencang, semakin kencang. Akhirnya saya dipegangi anak saya dua-duanya untuk diajak berdiri. Akhirnya dilepaskan, saya bisa berdiri dan saya bisa berjalan. Disitulah saya mengatakan, aku mau ke gereja. Setelah saya mengatakan aku mau ke gereja karena ada kesembuhan dalam sakit saya, tapi di dasar hati saya, kenapa aku ikuti ini semuanya? Betulkah saya ini pilihan saya untuk pindah keyakinan? Tapi saya masih dalam kebingungan. Saya menerima kesembuhan walaupun di antara percaya dan tidak percaya dalam hati saya. Lalu teman-teman anak saya pulang, saya merenungi. Merenungi pun tidak bisa sefokus apa sih sebetulnya ini, sebenarnya apa sih, gimana sih, saya juga belum tahu. Lalu berjalannya waktu, di bulan Idul Adha, yaitu Idul Adha itu semuanya bagi kita semua dulu sholat, puasa dulu, mau sembelihan korban itu kita sholat juga di lapangan, juga ada juga yang di masjid gitu. Nah, disitulah saya mulai ada kegoncangan dalam hati saya. Saya hanya mengintip dari nako. Semua orang berjalan, teman-teman berjalan membawa buku juga sajadah. Tapi rasanya saya tuh nyaman aja gitu melihat mereka berjalan mau ke lapangan. Tapi saya tidak ikuti itu semua, cuman saya ngintip dari nako. Begitu semua sudah sepi, semua sudah di lapangan atau di masjid ataupun di musola, saya malah jalan ke rumah seorang ibu tetangga yang juga orang Kristen, yang dulu pernah datang ke rumah tapi saya tolak karena saya merasa sudah punya agama, nggak perlu aneh-aneh gitu. Lalu setelah saya datang ke sana mengatakan bahwa dari perut ke atas ini maunya ke gereja, tapi kakiku sangatlah berat. Oke, besok Ibu Susi, panggilan saya Ibu Susi, besok ke gereja bersama saya. Nah, pagi saya dijemput saudara-saudara. Saya ke gereja, sampai di dalam gereja penuh orang di situ. Begitu mulai acara dimulai itu, semuanya teriak-teriak haleluya, haleluya, haleluya.
kepala saya pusing, merasa tidak enak sekali. Saya kebingungan apa itu artinya. Saya semakin pusing dan tidak mengerti sama sekali. Terus apalagi ada seorang mengatakan, siapa Tuhanmu? Yesus Kristus Tuhan. Aduh, terasa nyeri di hati ini. Ada namanya Yesus itu yang kita percaya dulu itu Nabi Isa kan begitu ya. Lalu berjalannya waktu di dalam gereja itu memuji, menyanyi pada waktu saya tahunya itu. Menyanyi begitu sampai istri ada yang menangis, ada yang istilahnya mungkin itu minta pengampunan atau gimana, saya belum tahu, belum paham sekali. Nah, setelah selesai semua itu, ada pendeta yang mulai khotbah. Saya semakin tidak mengerti apa yang dikatakannya, tapi karena saya keras hati, artinya apa yang dikatakan pendeta itu kayak menyinggung hati saya, kayak yaitu tadi menyinggung perasaan saya. Saya merasa kayak semakin sakit aja hati saya. Saya diam, saya nggak tanya sama ibu tetangga yang di Mojosongo itu. Saya diam aja, saya kepengen tahu. Bukan kepengen tahu, maaf. Saya hanya diam biar saya bisa mengerti. Lalu usai ibadah itu, saya pulang. Saya ditanya sama ibu ini tadi, gimana Bu Susi? Tadi, ya saya pusing sih mendengarkan itu semuanya. Saya belum tahu. Nah, disitulah saya merasa agak sedikit terombang-ambing. Apa ya, ini benar apa enggak ya, saya pindah ini benar apa enggak ya. Lalu saya sering dikunjungi ibu tetangga ini, sering memberi semangat kepada saya. Memberi semangat kepada saya. Memberi semangat kepada saya. Saya juga mendengarkan dengan baik, walaupun di hati saya masih menolak terus. Tapi ibu muda ini tidak capek-capeknya untuk datang ke rumah saya. Juga anak saya juga tidak ada capek-capeknya untuk bicara. Tapi yang sangat aneh, di saat anak saya itu kumpulan bersama teman-temannya, pada waktu itu pasti komsel itu pasti saya memberi hal-hal yang menyenangkan. Untuk makanan yang paling enak itu saya sediakan, walaupun saya nggak suka gitu. Masih ada rasa hati ini belum percaya pasti gitu. Lalu saya didatangi salah satu hamba Tuhan di Mojosongo, banyak sekali yang datang untuk memberi support kepada saya, untuk meyakinkan saya. Yaitu saya akhirnya diajak baptis gitu, tanggal 14 April 2000 saya baptis. Nah, mulailah saya baptis. Saya sudah berada di kolam itu, saya merasa bingung juga, apa ini ya, kok ada seperti ini juga ya. Saya betul-betul saudara, saya nol, saya nggak tahu apa-apa tentang kekristenan gitu. Tapi ada seorang pendeta muda, ya, yang ada dua. Yang satu saya tahu namanya Bapak Samuel Dedi, itu untuk yang membaptis saya, mau menenggelamkan saya ke dalam kolam baptis itu, membisikin di telinga saya, lepaskan kepahitan hati, lepaskan dendam di hatimu, lepaskan semua yang tidak baik. Nah,
begitu saya ditenggelamkan, itu saya mulai selesai ditenggelamkan, saya bisa memanggil Yesus sangat kencang sekali. Disitulah saya ada sedikit perubahan, merasa nyaman, sedikit masih ada bimbang gitu. Tapi begitu malam tiba, saya juga bicara sama anak-anak. Nanti gimana, saya nggak mudeng, bagaimana. Akhirnya anak-anak itu membimbing saya semuanya. Membimbing untuk bagaimana orang tua ini bisa mengerti kekristenan gitu. Tapi cukup lumayan lama juga saya di dalam pengenalan kekristenan atau pengenalan Tuhan. Untuk anak saya tidak ada bosannya untuk memberitahu sama saya. Setelah saya baptis itu, tadi saya bilang sedikit, lama-lama hari per hari saya bisa mulai membaca Alkitab dari Kejadian sampai seterusnya, walaupun saya membacanya asal membaca karena saya belum paham banget gitu. Lalu setelah saya mulai membaca, mulai mengerti, ada penghiburan banget di hati saya mulai belajar untuk berdoa. Saya tidak bisa berdoa, caranya bagaimana saya tidak tahu. Tapi kebetulan di situ juga ada untuk pembelajaran doa. Bapa kami, itu yang saya hafalkan. Ternyata saya menghafalkan ayat-ayat itu sangat mudah. Cepat sekali saya bisa hafal. Pada waktu itu saya menghafalkan Bapa kami. Nah, saya sering mengucapkan itu. Saya sering berdoa terus. Dan saya bukan sering lagi, setiap minggu saya dibawa ke gereja. Dari teman, dari ibu muda dati ataupun anak saya. Itu saya terus jalani itu semua. Nah, pada waktu itu ada tamu pendeta yang bernama Agus Lutan. Nah, di situ saya mendengarkan khotbah beliaunya. Lalu dia mengatakan, ini ada seorang ibu, tapi yang sudah percaya tapi belum begitu percaya kepada Tuhan Yesus. Silakan maju. Saya kayak tidak sadar, saya berdiri dan maju ke depan. Saya minta didoakan. Dan saya bisa ambruk kayak gitu. Saya merasa, saya pada waktu itu taunya saya shock gitu. Nah, mulai di situ saya bertanya kepada anak-anak, kenapa ya Pak Pendeta tadi tahu ya kalau Mami itu belum begitu percaya sekali kepada Tuhan Yesus. Nah, setelah itu semua berlalu, saya mulai membaik, saya mulai percaya, maju terus mulai percaya. Ada ibu muda tetangga tadi mengatakan, Bu Susi, ini ada pelepasan kalau mau. Gitu. Ya termasuk waktu dulu di dalam Islam saya dulu jujur ada teman-teman gitu bareng-bareng gitu ke tempat orang pintar kayak gitu. Saya punya pegangan gitu. Tapi ternyata setelah saya suruh datang ke gereja, semuanya itu dimusnahkan, dibakar semuanya. Saya merasa kehilangan pada waktu itu, saya belum tahu apa artinya itu semua. Tapi begitu saya diberitahu, jujur saya merasa berat. Tapi ternyata setelah aku jalani tanpa itu semua itu luar biasa sekali. Saya mulai maju terus. Ringkas cerita, di dalam peralihan kekristenan saya yang sangat-sangat tidak aku mengerti ya, ternyata saya cepat menangkap semuanya.
sampai saya itu merasa nggak nyaman karena mau ke rumah orang tua sudah nggak ada yang menyambutnya. Semua keluarga rasanya itu semua membenci. Atau itu hanya perasaan saya mungkin pada waktu itu. Semua pada nggak enak gitu. Menghindar dari kami semuanya, dari juga ke anak-anak. Padahal disitulah titik kelemahan kita semuanya, saya dan anak saya. Mulai kebingungan, makan mulai sulit, bayar sekolah mulai sulit, semua serba sulit. Tapi keluarga malah menjauhi kita semua. Apalagi tetangga hanya taunya murtad dari agama, itu yang aku dengar. Saya tetap terus juga seperti anak saya lakukan yang pada waktu saya belum mengenal Tuhan, belum terima Tuhan Yesus. Saya berjalan terus bersama anak-anak saya dalam penderitaan yang sangat tidak banget gitu, maksudnya sampai nggak bisa makan, sampai nggak bisa bayar sekolah, sampai listrik pun dijebol, sampai PDAM pun dijebol semuanya. Dan kita tetap berdoa, memohon kepada Tuhan keajaibannya. Walaupun belum pintar sekali untuk berdoa, tapi karena keluar dari hati yang paling dalam, saya berusaha belajar jujur. Saya yakin didengarkan doa kami. Lalu pada waktu itu kita sudah dalam kegelapan rumah. Semuanya kita nggak punya apa-apa. Ternyata Tuhan itu membawa seseorang untuk datang ke rumah kita. Semuanya ada di bawahnya. Ada beras, ada sembako, ada semuanya. Lalu kami juga sempat kebingungan untuk bagaimana untuk bayar listrik juga PDAM. Ternyata saya juga ada yang menganjurkan bekerja menjadi baby sister orang yang berpenyakit hepatitis C. Nah, disitulah saya mendapatkan uang lebih dulu. Saya minta karena rumah saya gelap. Saya minta uang duluan, akhirnya bisa kita nyalakan lampu, bisa nyalakan air semuanya. Nah, di dalam peralihan kekristenan saya semakin menyakitkan sekali. Karena saya harus menerima dibenci saudara, dibenci teman, dibenci tetangga, orang yang terdekat sekalipun. Enggak ada yang nyaman dalam di hadapan kami. Enggak ada yang menolongnya. Seakan seperti itu. Itu saudara-saudara. Tapi sungguh luar biasa untuk saya juga anak-anak saya. Tetap di dalam doa. Dan kita orang yang betul-betul belajar untuk kuat. Sekalipun sebetulnya tidak kuat gitu. Tapi saya bersyukur punya anak-anak yang tangguh. Cewek-cewek kalau cowoknya bersama neneknya. Dan saya juga merasa bahwa kayak sudah tidak ada kesanggupan lagi untuk menjalankan ke depannya. Saya harus bagaimana gitu. Itu tadi karena saya dimasukkan menjadi baby sister, akhirnya saya bisa menyelesaikan pembayaran itu semuanya. Tapi karena yang sakit itu sudah dengan saya di situ 1 bulan lebih. Saya juga sempat membacakan firman Tuhan juga, untuk beliaunya juga Kristen itu. Jadi saya di situ juga membacakan terus di saat beliaunya tidak bisa tidur. Itu saudara-saudara. Lalu
saya perkuat dengan doa saya. Saya mulai ikuti apa saja di gereja, kegiatan apa saja, tapi dituntun oleh KKS saya. Karena saya itu orangnya sungkan, gitu. Sungkanan. Gitu. Lalu akhirnya saya dibimbing, semuanya saya juga rajin juga ke komsel juga, rajin gereja, saya ikuti apa kata pendeta, juga firman Tuhan, semua saya jalanin. Sekalipun dengan kondisi yang titik terendah sekali. Padahal dulu anak saya mengatakan bahwa orang Kristen itu enak ya. Tapi kenapa setelah kita ini Kristen ternyata enggak enak banget. Lalu kita berjalan terus sampai saya itu mendapatkan pekerjaan yang layak. Hingga cerita saya sampai di Kalimantan juga. Biar bisa untuk mendapatkan uang untuk anak-anak saya. Tapi untuk anak saya, yang satu berkeluarga, yang cowok, yang nomor 2 juga berkeluarga, yang satu saya tinggalkan, yang belum berkeluarga itu yang paling kecil. Nah, disitulah saya mengalami hal-hal yang namanya mujizat dari Tuhan. Saya sebelum berangkat ke Kalimantan mengatakan kepada Tuhan, karena ada KKR di Ngawi, untuk GBI Keluarga Allah ada KKR di Ngawi. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau memang ini pekerjaan daripada Engkau, berarti nanti saya tidak akan beli tiket dan tidak mengeluarkan uang karena kondisi yang titik terendah. Pulang dari KKR malam jam 10 baru sampai di rumah, saya sudah ditelepon dari Kalimantan bahwa saya sudah ditransfer untuk beli tiket juga untuk uang saku. Saya bilang sama Tuhan, ini beneran enggak Tuhan? Padahal saya ini kan orang kampung, saudara-saudara. Saya takut naik pesawat. Saya merasa ketakutan pokoknya. Saya akhirnya pasrah aja sama Tuhan. Apapun yang terjadi itu. Nah, disitulah saya sampai di Kalimantan dengan selamat. Karena kemurahan Tuhan. Saya bekerja jadi tukang masak di Batubara. Jalan semua, yang penting itu layak di mata Tuhan. Akhirnya saya saya bekerja di situ sampai beberapa tahun. Saya di sana kebaktian di GPDI di Tamiang Layang, saya di Kalimantan Tengah, Barito Timur, Tamiang Layang. Berapa selang tahun 4 tahun kalau nggak salah itu. Saya mulai tidak kerja di Batubara karena harga Batubara turun, semua dirumahkan. Lalu saya berusaha untuk buka rumah makan di situ. Tuhan, kalau memang diizinkan, saya buka rumah makan di sini. Saya mau buka steak. Karena di situ belum ada. Dengan bagaimanapun kalau Tuhan izinkan dengan kemudahan, berarti semua akan baik-baik saja. Walaupun kondisi yang sangat mepet sekali. Puji Tuhan semua berjalan dengan lancar. Saya bisa membuka warung makan di Tamiang Layang di Barito Timur itu, tapi cuman 3 tahun karena saya mengalami hal yang tidak baik lagi, roh kegelapan ya. Saya merasa sakit tidak sembuh-sembuh selama 2 minggu sampai saya dibawa ke Tanjung, sampai ke dokter manapun itu saya bisa sembuh. Lalu sering saya dikunjungi oleh Bapak Ibu Pendeta, Bapak Thomas juga Ibu Yohana yang ada di Tamiang. Sering didoakan, sering dibesuk juga. Puji Tuhan, terima kasih. Tapi
juga nggak sembuh-sembuh. Lalu pagi-pagi saya itu merasa kayak mau batuk, tapi kayak di leher ini ada yang nyangkut kayak gitu. Saya bilang, darah Yesus berkuasa dalam hidupku. Batuk nggak bisa-bisa, masih kayak terhalang terus, masih saya tabok-tabok kayak gitu. Dalam nama Yesus pasti sembuh. Nah, disitulah keluar semacam kayak paku tapi berkarat. Itu kenyataan, saudara-saudara. Sampai di freezer pun ada, di es yang saya bikin pun ada. Ada yang tahu itu semuanya, ada saksinya. Gitu. Lalu saya memutuskan untuk pulang ke Jawa. Lalu saya pulang ke Jawa, saya tinggalkan semuanya. Rumah makan saya tinggalkan, saya pulang ke Jawa untuk kembali ke rumah. Akhirnya saya mulai kembali ke Jawa, itu mulai saya sehat kembali. Ada rasa menyala dalam hati saya kembali ke gereja GBI Keluarga Allah itu. Saya semakin senang sekali karena saya dulu waktu baru-barunya itu, tadi maaf lupa, saya baru-barunya masuk Kristen itu, saya diberi Alkitab ada 10 biji. Saya suruh membagikan kepada teman-teman gitu. Puji Tuhan, ada beberapa orang yang ikut, yang percaya kepada Tuhan, sampai baptis, sampai sekarang pun teman saya juga masih aktif dan masih luar biasa bersama Tuhan. Dan saya juga sangat bangga sekali bisa mengenal Tuhan Yesus. Saya sendiri sangat mengalami sukacita yang luar biasa karena begitu banyak mujizat-mujizat atau keajaiban yang diberikan kepada saya. Apapun sakitku disembuhkan. Apapun lukaku disembuhkan. Terutama luka hati. Yang dulu saya dendam, tapi sekarang sama sekali tidak ada dendam. Tidak ada kata luka hati. Tidak ada lagi kata pahit hati. Aku hanya ada sukacita dan sejahtera dalam hidup saya atau dalam hati saya. Sekalipun di titik terendah. Saya tidak pernah mengeluh. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik, teramat baik. Saya bersyukur dan bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus. Lalu untuk saat yang akhir-akhir ini saya alami itu 2 tahun saya mengalami istilahnya pekerjaan kacau sampai kayak semacam kebangkrutan kayak gitu. 2 tahun nggak kerja sama sekali, kayak ditopang anak saya. Dan saya pun hanya melekat kepada Tuhan. Jadi hari-hari saya hanya berdoa puasa, doa puasa. Saya hanya melekat kepada Tuhan, minta keajaiban Tuhan, biar diberi pekerjaan atau apa saja kerjaan itu. Walaupun saya sudah tua, tapi saya nggak mau untuk tinggal diam. Saya nggak mau merepotkan anak-anak. Saya maunya bekerja. Gitu saudara-saudara. Lalu untuk saat ini saya diberi kesempatan untuk membuka warung kembali. Yang baru-baru saja. Ini pun karena kemurahan Tuhan juga. Keajaiban Tuhan. Di masa-masa yang sulit ini, saya bisa mendapatkan keajaiban Tuhan, bisa membuka warung yang saat ini untuk kita tempati malam hari ini. Jadi saya sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Saya sulit untuk menangis dalam hidup saya. Tapi kalau saya sudah memanggil Tuhan, sudah berserah dan berdoa bersama Tuhan, pasti saya menangis. Karena kemurahannya,
karena kebaikannya, karena pengampunannya, karena keselamatan yang telah diberikan kepada saya bersama anak-anak saya. Jadi saya merasa saat ini merasa sangat kuat sekali saya melekat kepada Tuhan seperti dulu waktu saya melekat kepada keyakinan yang dulu. Semakin lebih lagi saat ini. Jadi malam itu kayak tidak ada ngantuk-ngantuknya saya untuk memuji menyembah Tuhan, melekat kepada Tuhan. Saya selalu mengimani. Sebetulnya nggak ada, saya bilang ada. Mengimani, sebetulnya masih sakit, saya mengatakan saya sudah sembuh. Semuanya karena saya imani semuanya. Tapi ternyata Tuhan nyatakan itu semuanya. Jadilah aku sembuh. Menjadi sukacita. Dan menjadikan berkat untuk semua teman-teman yang selalu saya dekati bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Gitu saudara-saudara. Jadi saya bersyukur atas kebaikan Tuhan. Saya bersyukur atas penyertaan, pengampunan yang telah diberikan kepada saya. Dan saya pun sampai sembuh total dari rokok saya. Sudah lama saya sudah sembuh. Hampir 7 tahun saya sudah total sembuh. Dan tidak lagi kambuh-kambuh lagi. Saya bersyukur sekali semua sakit-sakit saya. Semua hal yang tidak baik dalam hidup saya sudah dihilangkan oleh Tuhan. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Dan saya juga untuk saat ini masih dalam pergumulan yang mana mohon dukung doa biar semuanya berjalan dengan lancar untuk usaha kami. Saya rasa sampai di sini Bapak Pendeta Yusuf Manubulu, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Ya, tidak ada yang seperti Tuhan. Karena Dia Tuhan yang berkuasa, Dia juga adalah Tuhan yang sangat mengasihi bagi siapapun. Yang penting jangan merasa benar, ya. Karena sekali lagi saya katakan, manusia tidak ada yang benar itu hanya Tuhan. Manusia punya pikiran itu sendiri aja sudah ruwet, sudah kacau balau. Apalagi mau mikirkan tentang keselamatan, itu sudah pasti tidak akan mungkin, ya. Hanya Tuhanlah yang bisa menyelamatkan manusia. Terima kasih buat kebersamaannya, doa kami buat Anda semua. Tuhan Yesus sumber kehidupan, Tuhan Yesus yang maha kuasa, yang maha baik, kiranya memberikan rahmat-Nya, kemurahan-Nya, dan turun ke dalam setiap kita supaya kita semuanya bisa terselamatkan. Terima kasih buat Ibu Titik Suswati yang sudah berbagi di dalam kehidupan. Semua yang disampaikan pada malam hari ini sangat memberkati kita semua. Amin. Sehingga banyak orang yang di dalam kegelapan bisa melihat terang yang ajaib yang berasal dari Tuhan Yesus, bahwa Dia adalah Tuhan yang baik dan Dia sudah mengubahkan kehidupan ibu yang tadinya seorang yang keras, seorang yang pendendam, tapi begitu berjumpa dengan Tuhan Yesus, ibu berubah karena kuasa kasih dari Tuhan Yesus itu sangat sempurna dan sangat nyata. Terima kasih Bu, doa kami buat Anda. Ya. Tuhan Yesus sumber kehidupan selalu menyertai dan memberkati ibu dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dan juga di dalam keluarga. Oke, buat semuanya terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Yusuf. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan. Amin. Salam kemenangan.